Saya menyaksikan sendiri yang masuk ke tubuhnya Mas Kirman itu hewan-hewan mitologi, naga gitu, terus singa bersayap, terus angsa bermahkota, semuanya hewan mitologi yang masuk. Baru turunlah itu mantra yang dinamakan Aji Gelap Sayuto itu. Makanya dia sih tarung tuh nggak langsung dia kontak, enggak, jarak jauh aja. Makanya saya nggak lihat dia gini-gini, nggak lihat dia. Sedangkan di situ masuk pang taburan antara ya penguasa dan penguasa. Namanya ini kalau Mas John sebutkan aslinya orang tahu semua. Wah, tahu semua. Bahaya. Makanya saya pakai. Wilayah mana Mas John? Jawa Barat? Jakarta lah khususnya. Oh, Jakarta. Ya, betul. Di tengah hutan sunyi, angin malam bergetar. Seorang pria duduk bersila di batu hitam. Matanya terpejam, bibirnya bergumam pelan, menyebut nama ajian yang penuh larangan. Bayangan sosok gelap muncul dalam kegelapan, membawa ajian Gelap Sayuto. Ilmu yang membawa kekuatan besar dan menyeramkan ini dijalankan oleh kerabat Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan hari ini kembali semua tetap sehat ya. Amin. Tetap banyak rezekinya. Amin. Dan terima kasih sudah selalu mendukung Malam Mencekam. Sobat yang belum dapat hadiah nanti ya, insya Allah kita ada hadiah lagi deh. Nanti kita buatkan program lagi. Jadi jangan berkecil hati waktu kemarin gak dapat hadiah ya. Betul. Insya Allah semua kebagian deh. Baik sobat, ada Mas John hari ini. Mas John punya pengalaman tahun 2000 berapa Mas John? 2001. 2001, ya, udah cukup lama ya? Cukup lama. Ini pengalaman yang ketinggalan diceritakan nih kayaknya. Iya Mai. Jadi ini pengalaman bukan tentang pesugihan ya Mai ya. Ini tentang kalau bisa dijabarkan ini ilmu kadugalan lah. Kalau kata orang tua, ilmu kedugal ini yang disebut Aji Gelap Sayuto. Buat iya, berantem buat kadugalan kenakalannya. Siapa yang melakukannya Mas John? Ada salah satu teman saya itu juga bertemu dengan secara tidak sengaja. Bukan supir, bukan. Memang dia hidup dalam dunia premanisme. Jadi karena Mas John ini senang dengan dunia mistis ya itu jadi hal-hal mistis juga selalu datang menghampiri dengan sendirinya. Bisa gitu ya? Ya itu. Seperti ada magnetnya gitu. Ya itu. Oke, Mas John, apa kesibukannya sekarang? Kesibukan sekarang masih nyupir, cuman nggak luar kota, nggak jarak jauh. Nggak yang berat-berat. Nggak yang berat-berat terus. Lebih ke arah mana? Ya kotaan aja, wilayah kotaan 3. Ya, mobil kecil juga? Nggak. Tetap truk engkel cuman kotaan, nggak luar kota. Oke, baik. Sobat jangan lupa siapkan rokoknya yang ngerokok. Cemilan buat nonton Mas John sampai 1 jam ke depan ya. Betul. Jangan skip videonya, ini kisah yang menarik di tahun 2001. Yang kangen Mas John juga jangan skip ya. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Yeah, ini dia Mas John. Pada tahun 2001 itu Mang ya. Ini kisah agak lama nih Mang. Di tahun 2001 itu saya istilahnya baru beranjak naik Mang. Dalam artian saya tadinya stoker kenaik. Nah itu dipercaya untuk bawa mobil sama bos. Di tahun 2001 itu saya bawa Puso Goprak Mang. Puso Goprak Mitsubishi tahun 85 itu. Saya bawa Puso Goprak. Setelah lama bawa Puso Goprak, saya dipercaya lagi Mang sama bos.
dipercaya lagi sama bos. Nah di situ saya disuruh bawa mobil yang agak sehat, bukan yang agak sehat lagi, bahkan hampir baru. Itu tahun 2000 Mitsubishi Victor warna oranye mangai, pertama keluar itu. Nah saya disuruh bawa mobil itu seneng banget nih mangai, karena saya angkatan pertama, dalam artian baru dipercaya sama bos, suruh bawa mobil. Pas tahun itu yang tadinya saya bawa Goprak Mitsubishi, sekarang saya langsung naik bawa Victor warna oranye waktu itu. Di situ saya menghargai istilahnya kepercayaan bos saya. Jadi saya kayak orang dipecut mangai. Suruh kemana aja saya tarik lah pokoknya. Baru datang suruh berangkat lagi, baru datang suruh berangkat lagi. Nah ini ada waktu saya di engkel, kalau supir bilangnya engkel mangai. Kalau di engkel itu waktu ya, bukan waktu di engkel itu saya connect bukan si Jibul waktu itu. Karena Jibul ikut saya sewaktu saya sesudah membawa mobil gandengan. Waktu di engkel itu connect saya namanya Otoy, sebut saja mang ya. Ini nanti nama-nama semua saya samarkan mang ya. Bukan nama-nama yang aslinya, ini nama saya samarkan semua. Connect saya ini si Otoy. Dia penurut ya. Mau istilahnya rajin, kerjanya rajin, terus penurut. Terus nggak banyak ngeluh lah. Jadi dalam hati saya cocok dengan si Otoy ini. Saya sama bos baru peragat bongkar, masuk pool, langsung suruh muat lagi. Kebetulan waktu itu bos saya istilahnya perusahaan bukan yang perusahaan wah mangai. Masih dalam hitungan jari lah mobilnya. Waktu itu cuma ada 6 mobil dia tuh, engkelan semua, nggak punya tronton, nggak punya gandengan. Saya di situ kerja nyaman dan saya punya partner alias connect. Connect saya juga nurut dan semangat, nggak banyak omong, nggak banyak apa. Nah pada waktu itu saya dapat muatan ke daerah Tangerang mangai. Waktu itu saya muatan ke daerah Tangerang itu bawa Ciki. Kalau Ciki itu ringan mangai. Satu fuso itu mangai Ciki paling 4 ton. Cuman tingginya kayak Gunung Anakan mangai, tinggi banget tingginya tuh. Nah waktu itu saya bongkar ke Tangerang. Berangkat sama Otoy, bongkar ke Tangerang. Abis dari Tangerang saya disuruh muat keramik di salah satu kota Tangerang, pabrik keramik yang ada di salah satu kota Tangerang. Muatlah saya muat keramik itu agak berat, muat 16 ton lah ya. Muat 16 ton saya lihat DO-nya untuk ke Semarang. Saya bilang, Toy, Semarang Toy, berapa apa mang ya, bilang gitu. Setelah selesai muat, berangkatlah saya ke Semarang mangai. Saya waktu itu nggak pulang ke Gerasi. Karena apa mangai? Waktu itu saya lagi seneng-senengnya bawa mobil mangai. Jadi disuruh istirahat kayak ogah gitu loh mangai. Seneng-senengnya bawa mobil yang tadinya connect, pakaiannya dekil. Sekarang naik jadi supir kan pakaiannya agak bersih lah gitu waktu itu. Jadi ogah gitu, suruh nganggur tuh ogah. Maunya pegang setir terus. Masih semangat. Setelah nyampe ke Semarang, di salah satu pergudangan, yaitu pergudangan Lek ya. Pergudangan Lek kalau sekarang itu depan terminal Terboyo. Setelah saya bongkar di situ, saya ngebel ke bos. Kata si bos bilang gini, nggak ada DO, sepi DO, kayaknya kamu nginep. Nah di situ saya nginep mangai. Saya cari parkiran yang enak, yang dekat warung nasi, ya mandinya enak. Terus waktu zaman segitu ya mangai, pakainya kan masih wartel. Warung telepon. Itu yang utama itu kalau nginep itu carinya wartel mangai yang terdekat. Jadi ada apa-apa itu hubungan sama bos itu enak. Nah di situ ngineplah 1 malam. Setelah nginep 1 malam, besoknya saya ngebel lagi ke bos. Besok ngebel lagi ke bos bilang belum ada katanya gitu ya. Terpaksa saya nginep lagi. Nah dan akhirnya di hari yang kedua saya nginep, saya ngomong, bos saya udah kehabisan uang jalan. Karena dari Tangerang saya nggak ngebon lagi, langsung jos. Ya udah aja kamu muat kelereng aja.
Saya tuh muat kelereng Mang Ai dari situ, dari pelabuhan. Saya masuk pelabuhan, saya muat kelereng, bongkar di salah satu toko mainan yang ada di kota Cirebon. Setelah bongkar beres, saya pulang lah Mang Ai. Setelah pulang saya belum tidur main. Di rumah tuh belum tidur, bisa dikatakan baru pulang, mandi lah gitu, makan. Itu bos udah ngebel lagi. Bener-bener kayak dipecut Mang Ai. Bos ngebel lagi, saya suruh muat keripik singkong. Dari kota Kuningan Mang Ai, dari Kuningan. Nah di situ saya bingung Mang Ai. Karena bingung gini, saya orang baru pertama bawa mobil dan waktu itu saya belum pernah nginjak Sumatera Mang Ai. Belum pernah nginjak Sumatera. Saya tuh, aduh ini mau diterima, saya nggak tahu jalan di Sumatera Mang Ai ya. Nggak diterima, gimana ya saya tuh bingung. Jadi dalam pikiran saya nyari temen siapa nih temen siapa nih yang bisa yang tahu daerah Sumatera. Nah adalah salah satu teman saya namanya Hendrik Mang Ai. Ke rumahnya waktu itu saya ke rumahnya nggak pakai HP nggak pakai apa karena zaman segitu masih barang-barang istimewa ya model HP gitu. Saya samperin dia ke rumahnya, ternyata Hendrik nggak ada Mang Ai, lagi berangkat. Jadi di situ saya nolak, bos nih saya nggak bisa lah karena yang awal saya tuh nggak ada. Bos bilang, emangnya kamu nggak tahu Sumatera? Belum pernah bos saya ke Sumatera. Nah di situ bos menyadari, kamu bawa onggok aja. Saya bawa onggok. Itu di salah satu pabrik di Cirebon ada pabrik onggok. Buat ke Semarang lagi Mang Ai. Singkat cerita setelah saya muat, saya nyampe Semarang, bongkar dari Semarang, alhamdulillah saya langsung dikasih DO. Nah itu pulangnya waktu itu saya bawa besi rongsok buat ke Pulau Gadung. Jam 3 Mang Ai, itu jam 3 mau pagi. Saya berhenti di jalur Pantura daerah Pemalang tepatnya Mang Ai. Itu sepi. Istilahnya daerah sepi lah, sepi daerah itu. Saya tuh minggir. Cuman di depan itu ada tambal ban, tambal ban sama warung kopi Mang Ai. Begitu saya minggir, ini kenek saya tidur Mang Ai. Yang namanya Otoy itu. Kenek saya tidur si Otoy. Saya bangunin dia nggak mau bangun. Jadi saya turun nih. Begitu turun saya nyebrang karena saya mau ngopi Mang Ai. Saya nyebrang. Saya ke warung kopi. Nah tukang tambal ban itu nanya, Pak, kok berhenti di situ? Iyalah matanya nggak kuat daripada dipaksa kata saya itu ya, daripada dipaksa nanti jadi kecelakaan, iya bahaya belai. Ya udah berhenti. Nih Pak, saya kasih tahu ya. Setiap mobil yang berhenti di situ pasti mengalami kendala. Maksudnya Pak gimana sih Pak? Saya nggak ngerti. Wong mata saya ngantuk jadi saya berhenti. Benernya tuh Pak, Bapak tuh berhenti jangan persis di pohon besar itu. Ya saya nggak tahu lah kata saya tuh. Sok Pak nanti ada apa-apa. Tukang tambal ban bilang begitu Mang Ai. Setelah saya ngopi, kopi juga belum habis Mang Ai. Kopi belum habis itu kenek saya teriak-teriak Mang Ai. Wah teriak-teriak. Nah terus yang saya dengar itu kenek saya itu kayak di buntang banting tuh Mang Ai. Di dalam kabin tuh bledung. Saya yang ngelihat sambil ngedengar gitu Mang Ai. Nah, si tukang tambal ban itu senyum Mang Ai. Senyum gini. Tuh Pak kan, tolong. Lah Bapak malah ngasih tahu bukan ditolongin Pak. Ayo kita tolongin Pak. Saya ke situ, itu udah mau pagi Mang Ai. Saya berhenti jam 3 itu ngobrol-ngobrol, udah mau pagi sih mau adzan subuh lah. Begitu saya ke situ, itu si Otoy Mang Ai. Mukanya benjut semua. Terus saya bilang gini, Toy, kamu itu ngimpi atau apa sih? Enggak mang, saya takut Bang. Saya itu suruh turun Mang Ai. Suruh turun, dibawa ke warung. Nah setelah di warung suruh minum suruh apa, si tukang tambal ban bilang begini Mang Ai. Mas jangan berangkat sekarang. Kalau berangkat sekarang juga mobil nggak bisa jalan. Itu tukang tambal ban percis tahu semua Mang Ai. Tahu semua. Saya nurut nih Mang Ai. Pas sekitar jam 6-an kan udah pagi udah terang nih Mang Ai. Ternyata benar mobil di starter nggak bisa.
saya nanya ke tukang tambal ban, oh berarti ini tempat angker ya Pak, kata saya tuh. Memang di situ tempat angker. Dah. Sampai nggak lihat makam. Itu memang ada makam satu, makam. Cuman itu sudah berlumut makamnya, makam tua lah. Nah, saya nggak ngerti itu. Tukang tambal ban juga nggak tahu. Ini makam siapa tuh nggak tahu. Itu. Nah, pas saya seteter nggak bisa. Cuman kebiasaan tukang tambal ban kalau nolongin mobil yang berhenti di situ, Mang Ai, itu pakai rokok gudang garam merah 2 batang. Saya disuruh beli rokok karena dia bilang persyaratannya kayak gitu, jadi saya beli rokok gudang garam merah 1 bungkus, diambil 2 batang, disulet. Setelah disulet, dinyalakan, dia permisi ya, si tukang tambal permisi. Setelah permisi sok Pak dicoba, itu jalan Mang Ai. Mobil di starter jalan, yang tadinya nggak jalan. Mobil baru, bukan mobil koprak, bukan mobil doyok. Nah pas itu saya terima kasih sama tukang tambal ban. Di jalan saya tanyain Mang Ai, Toy, kata saya tuh, kamu ngimpi apa, lihat apa sih Toy? Kata saya tuh, itu Mang ya. Jadi dia tuh terbangun di dalam tengah-tengah peperangan Mang Ai. Makanya kabin saya, oh ya bener ya, yang saya dengar kabin tuh bleduk. Nah, oh ya udah itu. Nah, setelah itu datang di Cirebon. Setelah datang di Cirebon, bongkar-bongkar apa. Nah, si keripik ini belum ada yang ngangkut Mang Ai. Si keripik singkong itu yang dari Kuningan tuh belum ada yang ngangkut. Jadi bos bilang sama saya, nyuruh lagi, John itu keripik gak ada yang ngangkut John. Gimana? Takut. Bos saya tuh jadi ketakutan barangkali dia lari ke orang Mang Ai. Jadi saya istilahnya maksain diri Mang Ai. Maksain diri untuk muat keripik. Biarpun saya nggak tahu Sumatera, nanya bu apalah, saya bilang saya dalam pikiran saya gitu. Nah, saya minta kas, Bu, ini kasnya besar banget sih Mang Ai, Bu, kata saya gitu. Saya belum pernah ke Sumatera Mang Ai waktu itu. Jadi kan saya dikasih uang 7 juta zaman segitu Mang Ai. Kayaknya besar banget Mang Ai. Tahun segitu kas Jakarta masih 1.100.000, 1.200.000. Nah saya dikasih uang 7 juta Mang Ai. Karena lihat uang besar, ada saya. Kesanalah saya muat ke Kuningan. Nah selagi muat, kenek saya suruh muat, saya nyari Hendrik Mang Ai. Pas kebetulan Hendrik ada di rumahnya. Saya minta tolong sama Hendrik. Drek, kata saya tuh, tolong sih Dik, saya nggak tahu Sumatera. Kamu kan biasa land ke sana, ada salah satu perusahaan di Cirebon khusus ke sana sih Mang Ai ada. Nah, Hendrik ini kerja di perusahaan itu. Tolong sih Drik. Nah, pas kebetulan Hendrik ini istrinya itu orang Pekanbaru Mang Ai. Pas saya mau ke Pekanbaru itu Mang Ai. Ya udah, jadi sekalian mudik istrinya Mang Ai. Beres muat, kata saya, Toy belakang diberesin tempat tidur Mang Ai. Kan kalau truk itu ada belakangnya ada tempat tidur Mang Ai. Beresin, nanti ada teman saya sama istrinya mau ikut. Saya bilang gitu. Berangkat beres, saya nunggu janjian ketemu di sini kata saya tuh. Akhirnya Hendrik datang sama istrinya. Waktu itu Hendrik belum punya anak Mang Ai. Baru kawin, dia baru nikah. Cuman istrinya minta pulang ke Pekanbaru. Berangkatlah saya Mang Ai. Ya di jalan saya tuh bawa mobil itu saya cuman sampai Merak Mang Ai. Berarti 4 orang? 4 orang itu. Boleh ya 4 orang? Gak apa-apa di belakang Mang Ai. Bukan di depan. Kalau di depan kan 3 orang. Dibonceng 2? Ya di belakang. Saya bawa mobil sampai Merak. Sampai Merak. Ada dari Bakahuni ke Pekanbaru itu yang bawa Hendrik. Karena Hendrik udah tahu medan. Nah di situ saya nggak tidur Mang Ai. Ngawasin dalam artian ngawasin jalan nih supaya nggak kesasar gitu. Tapi yang semua Mang Ai, yang saya tahu semua supir itu kalau udah lewat 1 kali aja udah pasti apa. Kemana aja pasti apa. Nah, begitu nyampe Pekanbaru, setelah nyampe di sana Hendrik langsung pulang. Dia bukan di Pekanbarunya itu, dia tuh di Dumai Mang Ai. Daerah Dumai. Hendrik sama istrinya ke sana. Nah, saya ngasih uang makan ya Hendrik. Hendrik uang makan. Waktu itu saya ingat saya kasih 600 Mang Ai. Nah itu saya tuh bilang sama Otoy, Toy, kamu nanti
pulang jangan tidur, jangan molor, kata saya tuh ya. Awasin jalan, kata saya. Ya Mang, iya, kata si Otoy. Nah pas waktu itu saya pulang disuruh kosongan Mang Ai. Memang kalau ada muatan saya nggak tahu lah. Muat kemana saya nggak tahu. Pokoknya saya tahunya jalan pulang aja Mang Ai itu. Saya pulang. Nah itu setelah masuk Lampung, saya ingat Mang Ai. Setelah masuk Lampung itu perkebunan ya. Perkebunan belum ada jalan juga masih nggak enak Mang Ai. Masuk perkebunan, dari jauh Mang Ai ada sosok laki-laki. Ada orang itu kanan kiri jalan itu parit Mang Ai. Ada orang itu ngerengkek tuh Mang Ai, ngerengkek kayak mau naik ke jalan. Saya dari jauh lihat Mang Ai, cuman saya ini barangkali ingin berbuat jahat atau apa gitu loh, atau pura-pura. Dia mau merengkek, saya udah lewat Mang Ai, saya udah lewat. Cuman dia bilang begini Mang Ai, woi wong Cirebon melu gitu. Jadi saya, karena plat saya ya Mang Ai ya, plat saya Cirebon. Dia bilang gitu, oh wong Cirebon melu gitu. Jadi saya ngerem Mang Ai. Begitu saya ngerem, buka lawang tay, buka kata saya tuh. Si Otoy bilang buka, Mang, gede semua, belumuran darah. Memang sih Mang Ai, waktu itu memang kelihatannya merah, cuman saya nggak jelas itu belumuran darah. Itu sekitar setelah asar lah jam 4-an itu. Aduh, saya deg-degan lagi Mang ya. Deg-degannya saya, tapi dia itu bilangnya pakai bahasa saya Mang Ai. Jadilah nggak mungkin lah sesama tanah air, satu tanah air bisa dibilang gitu kan. Nggak mungkin dia mau jahat sama saya. Biarin suruh naik aja, kasihan orang Cirebon kata saya tuh. Nah pas dia di jalan si Otoy turun. Dia ngejar dia di papa. Masuk. Pas begitu masuk dia kayak orang ketakutan Mang Ai. Kayak orang ketakutan bilangnya gini, saya di belakang aja lah. Bilangnya gitu Mang Ai. Pas waktu itu belakangan masih bersih bekas si Hendrik sama istrinya itu. Masuklah dia ke belakang. Setelah ke belakang itu yang namanya baju-baju kotor Mang Ai dikesinin semua sama dia. Seolah-olah kayak ditutupin tuh Mang Ai. Nah di situ saya mulai Mang Ai ketar-ketir. Ketar-ketir dalam artian kalau ada operasi atau apa ya, saya takut itu Mang Ai. Karena ini orang benar-benar bersembunyi. Nah setelah itu setelah nyampe Bakau naiklah ke Peri. Nah, naik ke Peri baru dia turun Mang Ai bangun. Saya kenalan. Dia nyebut nama Kirman Mang Ai. Nah, Mas Kirman ini Mang Ai aslinya orang Sukabumi. Cuman dia pernah punya istri di Cirebon. Makanya dia tuh bisa bahasa Cirebon. Itu Mang Ai. Karena saya pulang ngosong, saya kan cepet Mang Ai. Begitu nyebrang Merak, nah dia turun di salah satu daerah di kota Jakarta Mang Ai. Dan daerah itu memang bisa dikatakan daerah itu rawan. Setelah dia turun saya pulang. Jos. Udah lama itu nggak ketemu Mang Ai. Lama nggak ketemu. Kurang lebih 8 bulan, 6 bulan sampai 8 bulan. Suatu ketika saya itu dapat muatan Mang Ai untuk kirim ke kawasan industri yang dia turun itu. Ke kawasannya industri yang dia turun itu. Nah, saya tahu bahwa kawasan itu tuh rawan. Jadi saya tuh nuker Mang Ai uang loh. Nuker uang buat mel gitu tuh. Setelah nyampe di pergudangan itu, saya lagi bongkar parkir mundur. Dia ngawe-ngawe gitu. Kata saya mukanya mirip Mas Kirman. Udahlah saya nggak hiraukan karena dia sedang kumpul dengan gerombolan istilahnya dengan teman-temannya lah. Wah orang gede-gede, kacamata, pakai apa. Lama-lama dia nyamperin saya. Saya juga ingat, oh Mas Kirman ya kata saya tuh. Iya gimana Mas Con? Sehat tak? Alhamdulillah. Itu ngobrol di situ biasa saya dijatah Mang Ai.
kalau bongkar ke situ pasti ada yang datang itu ngejatah segini. Pas waktu itu saya disambut sama Mas Kirman, alhamdulillah. Malah saya yang dijamu, saya yang dikasih makan, saya yang dikasih apa sama Mas Kirman. Teman-temannya juga dikasih tahu, nih mobil warna ini, plat ini, ya kalau lihat supirnya ini jangan sampai dipinta. Alhamdulillah beberapa kali saya ke situ nggak pernah ada yang ngerecokin atau nggak pernah ada yang minta atau malak lah. Setelah lama lagi itu nggak bongkar-bongkar ke situ, saya tuh nggak bongkar-bongkar ke situ, dia datang ke gerasi saya. Datang ke gerasi saya, dia bilang begini, John bisa tolong bantu saya nggak? Saya punya permasalahan. Permasalahan apa Mas Kirman? Kata saya. Padahal saya udah nebak nih, paling permasalahan yang begitu. Saya punya masalah dengan orang ini, gini. Kira-kira saya bisa balas dia gimana? Di sini kan katanya banyak. Ya saya nggak ngerti Mas Kirman. Pas waktu itu ada teman saya, sebut saja namanya Sulaiman lah. Mas Sulaiman ini orang Kuningan makanya aslinya. Dia ngasih tahu ke saya, ada John di daerah saya. Cuman kamu sanggup nggak? Maksudnya perjalanannya. Dalam artian perjalanannya tuh kalau berangkat sih bisa sampai 3 jam. Tapi kalau pulang itu setengah jam juga nyampe ke bawah. Nanjak mangai gunung. Dari situ saya minta alamat. Setelah minta alamat berangkatlah saya ke sana mangai. Apa? Mencari apa maksudnya? Itu dikasih tahu karena Mas Sulaiman ini tahu obrolan saya dengan Mas Kirman. Mas Kirman minta untuk kedugalan mangai. Terangnya tuh minta untuk kedugalan ilmu ya macam kanuragan begitulah. Nah, sedangkan Mas Sulaiman itu tahu bahwa Mas Kirman ini memang seorang preman ya, seorang jago lah gitu. Dikasih tahu lah ke sana. Itu bener mangai. Jalan tuh sampai 3 jam saya nanjak mangai. Sampai 3 jam. Nah itu rumahnya di gunung sendirian, gak ada istri, gak ada apa. Dia tuh hidup sama 3 ekor anjing mangai. Itu di situ ada 3 ekor anjing dan sama dia aja sendirian, gak ada siapa-siapa. Nah setelah saya nyampe ngas-ngeskos saya tuh. Mas Kirman ngomong mengutarakan tujuannya, begitu obrolan. Nah yang saya dengar itu Mas Kirman itu harus tapak mangai. Harus tirakat tapakur selama 21 hari. Di situ ya bukan di rumahnya si Uyut ya, panggilnya Uyut sih mangai. Waktu itu saya panggilnya Uyut. Bukan di rumahnya Uyut ya. Dia tuh masih lingkungan Uyut lah, masih lingkungan Uyut. Tapakurnya nanti di situ. Setelah deal Mas Kirman mau, baru turunlah itu mantra yang dinamakan Aji Gelap Sayuto itu makanya. Deal jadi, nah Mas Kirman itu 21 hari di situ dan dia nanti bertapa di atas batu makanya. Kurang lebih batu itu 1,5 meter lingkaran gitu. Sebelum ritual itu puasa mangai. Jadi 21 hari itu yang 18 hari itu puasa biasa mangai. Cuman dia nggak boleh makan yang bernyawa. Yang ketiga hari itu dia puasa ngeblank. Jadi beda. Kalau ngableng sama ngeblank itu beda. Kalau ngableng itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Kalau ngeblank nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak bicara. Nah, yang 3 hari dia itu ngeblank. Itu saya capek di situ, Mai. Capek nemenin orang kayak gitu, capek. Sekarang sudah deal, sudah jadi, mantra sudah diturunkan, Aji Gelap Sayuto sudah diturunkan. Kamu ini nggak bisa lari, kecuali kamu udah nggak ada kesanggupan, dalam artian raga kamu udah nggak kuat melakukan tapa brata itu, baru. Tapi selagi kamu mampu,
jangan harap kamu melarikan diri dari istilahnya perjanjian. Ya bukan perjanjian sih ya, lakon itulah. Deal. Setiap sore itu Mang, saya itu digoda perempuan cantik Mang. Karena sebelum dia melakukan tapakur itu selalu mandi di sendang koncoran Mang. Pancuran dong. Selalu. Kalau maghrib itu ke situ, ke kucuran. Kalau maghrib itu ke kucuran, tapi anehnya setiap di pancuran Mas Kirman sedang mandi, yang ditunjukkan perempuan-perempuan cantik itu saya. Saya sempat istilahnya hampir tergoda. Setiap Mas Kirman mandi, itu di atasnya tuh ada perempuan cantik Mang. Ada perempuan cantik. Dia senyum-senyum sama saya, cuman saya tahu bahwa ini bukan manusia loh. Bahwa ini jelmaan ini. Setelah mandi jam 10 kita berangkat. Setelah mandi terus setiap hari gitu. Nah, saya ingat di malam yang ke-13 kalau nggak salah. Ingat ya, di malam yang ke-13. Itu Mas Kirman biasa mandi habis maghrib. Mas Kirman mau mundur, mandinya nanti aja jam 9. Kan kalau mandi nggak ada waktunya, makanya yang penting jam 10 kita harus bertapakur di situ, bertapa di situ. Di malam yang ke-13 itu ceritanya Mas Kirman sedang mandi. Itu nongol Mangai, sosok perempuan cantik pakai gaun sutra merah Mangai. Merah, rambutnya lurus, cantik lah. Nah, waktu itu Mas Kirman selesai, Mas Kirman mau melakukan ritual, ada barang yang ketinggalan. Saya tuh ada barang yang ketinggalan, saya kembali lagi. Nah, di situ begitu saya kembali lagi, kok sosok perempuan itu masih ada gitu loh. Jadi karena saya sudah tahu dan hampir setiap hari saya ditunjukkan istilahnya sosok-sosok perempuan cantik. Itu yang di malam ke-13 itu sosoknya beda. Pakainya gaun merah. Biasanya sih pakai baju kerajaan. Nah, waktu yang ke-13 itu sosoknya perempuan cantik bergaun merah terus rambutnya panjang. Nah, di situ dia ngejak nikah sama saya. Cuman saya tahu loh kamu bukan manusia dalam hati saya, cuman saya nggak ucap aja gitu. Saya tahu kamu bukan manusia. Ini perempuan kayak tahu dalam istilah, dalam hati saya nolak tuh kayak tahu. Itu makanya yang terjadi apa? Itu begitu saya mau ngeleos, mau langsung jalan tuh. Yang saya lihat itu, yang pertama dari mata, plek, sini satunya plek, terus lumer. Begitu lumer itu jadi tengkorak Mang. Lari saya. Begitu saya lari, ada si Uyut. Pas Uyut, kamu kenapa John lari John? Kata Uyut. Saya bilang itu ada yang pakai baju merah. Cuman saya nggak ceritakan sampai lumer sampai matanya coplok semua, enggak. Oh si itu aja kata. Jangan diladenin ya kata si Uyut. Sana temenin Kirman. Saya temenin Kirman. Jadi saya dengan Kirman itu antara jarak 50 meteran makanya. Saya nemenin Kirman. Sudah masuk ke 18, Kirman ngomong, ini saya ngeblank nih. Harus bener-bener kamu ngejaga. Tolong bantu saya ngeblank ini. Terus kamu jangan mancing-mancing saya, kata Kirman. Dalam artian mancing gimana Mas? Jangan bikin saya emosi. Nanti saya emosi, saya ucap saya gagal nih. Ya udah kata saya tuh gitu. Pas masuk hari yang ke-19 sudah mulai ngeblank. Mas Kirman itu yang saya lihat itu pundaknya murung Bang. Keluar cahaya tuh. Pundaknya keluar cahaya. Cuman baru pundak aja ya keluar cahaya. Yang saya lihat itu yang masuk, saya menyaksikan sendiri, yang masuk ke tubuhnya Mas Kirman itu hewan-hewan mitologi Mangai.
mitologi itu seperti naga gitu, terus singa bersayap, terus angsa bermahkota, semuanya hewan mitologi yang masuk main. Jelep, jelep, jelep itu di hari yang pertama. Tapi saya nggak ngomong, nggak apa, yang kalau saya ngomong dia pun nggak ngejawab kan, percuma. Udah biarin aja. Di hari yang kedua tuh, di waktu dia ya ngeblank itu, ngeblank di hari yang kedua, berarti di hari yang ke-20-nya itu. Di hari yang ke-20 itu yang datang makanya. Semuanya itu pakai baju kerajaan semua. Kayak bisa dikatakan panglima, patih gitulah. Pakai baju kerajaan semua. Orang itu kayak patih lah, bangsa patih kerajaan, ganteng mang orangnya, tinggi besar, rambutnya panjang-panjang. Itu yang saya lihat itu sekitar 7 orang 8 orang, nggak ada yang jelek, ganteng semua itu. Mengingkari Mas Kirman, ngilingi agak lama kemudian hilang. Dan itu saya tuh ya gini anehnya, Mas Kirman ini apa lihat apa enggak gitu loh. Sedangkan saya aja orang yang nggak melakukan tapakur atau ritual itu, saya tuh melihat, apalagi Mas Kirman. Pas di malam yang terakhir tuh, saya hampir lari. Karena apa? Yang datang tuh hewan-hewan, bukan hewan mitologi nih Mang. Yang datang tuh hewan-hewan kayak harimau, kayak ular besar. Itu yang menghampiri Mas Kirman itu. Hewan-hewan buas itu Mang. Cuman kata Uyut bilang begini. Jangan lari, tungguin Kirman. Kalau kamu lari bahaya nanti si Kirman. Barangkali si Kirman juga nggak kuat, dilempar kan ada kamu bisa nolongin si Kirman. Nah, bilang begitu. Ya saya tahulah itu mungkin bukan yang asli, karena setelah melingkar hilang, harimau setelah mengaung hilang. Itu saya hampir lari di situ. Hari mulai pagi beres, itu ceritanya beres. Waktu itu dijemput sama Uyut, sudah kamu jadi. Nanti malam kan itu siang Mang, pagi dijemput. Uyut bilang begini, kamu beres, nanti malam kita tes. Kalau kamu jadi, nanti pasti ada perubahan, kata Uyut gitu. Sekarang kamu jangan makan yang berat-berat. Jadi dikasih air aja Mas Kirman. Nah setelah siang itu baru masuk makanan masuk. Sehat lagi, kuat lagi. Tengah malam pas jam 12 itu dicoba Mangai. Ilmu yang diturunkan, ilmu gelap Sayuto itu dicoba Mangai. Pas jam 12 teng. Begitu pas jam 12 dia baca ngerapal mantra. Setelah ngerapal mantra ada jurus sedikit lah dia tuh. Setelah ngerapal mengeluarkan jurus, itu batu yang dia duduki Mangai, yang 1,5 meter persegi, dipukul sama dia Mangai. Bro, saya miris Mangai, ngedengernya miris. Tangan mukul batu segitu besar, hancurlah tangan Mangai. Logika kan? Itu di situ saya udah ujon Mangai. Wah nggak lulus kata saya. Batunya masih bleger kan gitu. Saya ujon di situ langsung. Wah nggak lulus. Pas dideketin sama Uyut. Begitu dideketin sama Uyut Mangai, si batu tersebut kelihatannya masih utuh, padahal dicomot kayak Uyut kayak pasir Mangai. Begitu diambil sama Uyut itu kayak pasir. Lulus Mas Kirman. Lulus Mas Kirman. Coba bayangin Mangai. Batu aja bisa hancur lebur kayak pasir, apalagi dia mengenai manusia. Ngeri kan? Saya di situ godeg nih. Ini Mas Kirman ini udah bahaya nih ngambil ilmu yang seperti ini, karena saya lihat dengan mata kepala sendiri Mangai. Wah hancur tangan. Tahu-taunya si batunya yang bisa
lumer, ya bukan lumer ya, wujudnya masih batu, cuman diambil gitu, lu kayak pasir. Setelah itu pulanglah, Setelah pulang, saya pulang ke rumah. Dia ngasih uang jajan ke anak saya, waktu itu anak saya masih kecil, Dia ngasih uang jajan ke anak saya, terus dia pamit pulang. Saya nelpon, dalam artian nanti tolonglah kalau mobil Cirebon ada masalah atau ada kendala, ya tolong dibantu, ada saya tuh siap. Dia bilang gitu. Waktu itu lama, saya lama nggak ketemu dia. Saya dapat DO lagi, order ke kawasan industri itu, yang Mas Kirman biasa nongkrong di situ. Memang waktu itu Mas Kirman masih ada, masih gagah. Terus dia kayak seneng banget ketemu saya, kayak seneng banget. Kemarin jadi sini cerita gitulah, cerita kedugalan lah gitulah. Ya percayalah, karena saya juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri, istilahnya jangankan orang, batu segitu gedenya diantem sampai halus kayak pasir. Kalau yang masih atas sih nggak mungkin sampai kayak pasir begitu. Nah itu saking dalamnya mempelajari, terus saking besarnya energi dari ilmu gelap sayuto, ya batu aja sampai hancur seperti itu. Saya ketemu Mas Kirman tuh kayak seneng banget, cerita masalah gini, saya sekarang pegang di sini, Mas Kirman. Ya bangga dengan apa yang dia peroleh dari tapaknya itu, dari tapa beratanya, bangga dia tuh. Yang namanya orang, ini saya masuk cerita langsung ke apesnya dia, Setelah saya 3 bulan, 3 bulan nggak ke situ-situ. Pas bongkar situ lagi, saya ngomong sama teman-temannya yang kumpul di situ, kan teman-temannya akrab deh dengan saya, ngobrol. Mas Kirman mana? Oh nggak ada Mas John. Lagi kemana? Kata saya tuh. Lagi ke sana, dia sekarang pegang lokasi baru, bilangnya gitu. Kata saya tuh, ya pegang lokasi baru. Lokasi barunya di mana? Punten saya nggak bisa nyebutin lokasinya ya. Lokasi barunya di mana? Ini. Pas kebetulan saya beres bongkar langsung ke situ, mengambil muatan di salah satu pabrik yang ada di kawasan situ. Kata saya, Bang, saya tanya, Bang, ini alamat ini. Ya ini Mas Kirman di sini. Saya tanya aja Mas Kirman lah, tahu semua orang sana. Nah, begitu itu saya beres bongkar, saya langsung ke sana. Begitu saya ke sana itu, pas lagi bentrok antara penguasa. Pas bentrok. Cuman waktu itu saya kok nggak ngeliat ya, Itu yang namanya sajam, Wah, dang. Mas Kirman nggak ada, kata saya tuh, ya. Ini orang kemana? Katanya di sini. Katanya dia pegang kawasan itu, pegang kawasan baru yang baru itu. Ternyata, Mas Kirmannya nggak turun tangan, Saya ngebayangin. Padahal di situ antara penguasa, cuman Mas Kirman nggak mau turun tangan. Ya saya tahu sendiri kalau Mas Kirman turun tangan ya hancur semua, Oh itu yang namanya darah itu memang, wah itu ngeri, waktu part-pitnya itu. Ya bisa dikatakan ini, jadi saya buka-bukaan nih, Bisa dikatakan dia di sini jarak 5 meter itu tek aja, jarak jauh aja, makanya saya nggak lihat dia, gini nggak lihat dia. Sedangkan di situ masuk pang, taburan antara kelompok antara ya penguasa dan penguasa. Sedangkan Mas Kirman itu hanya duduk, Kalau turun bahaya ya. Wah, habis tuh, habis tuh. Kalau Mas Kirman turun habis itu, memang. Karena saya juga menyaksikan. Saya juga nggak ngerti ini orang nggak terkena batu, nggak terkena apa, blok lagi. Ternyata Mas Kirman menggunakan aji gelap sayuto itu, Itu jadi dia sih tarung tuh nggak langsung dia kontak, enggak.
Saya cari, akhirnya ketemu sama Mas Kirman. Mas, saya mau muat di sini, kata saya tuh. Gimana? Ini lagi ribut. Udah nggak apa-apa, kata dia tuh. Nanti saya kawal sebelah kiri. Dia naiklah Mang Ai, sebelah kiri. Itu memang Mang Ai. Mobil saya di Mang Ai. Itu lagi rame-ramenya, lagi ribut-ributnya. Ada Mas Kirman minggir Mang Ai. Minggir itu masa yang lagi ribut tuh minggir, cas. Saya tengah lewat. Dikawal sama Mas Kirman. Itu anehnya dia kawal Mas John, nggak ada yang deket ya? Nggak ada yang deket. Lihat Mas Kirman tuh nggak ada yang deket. Nggak ada yang Cuman deket. karena lihat aja. Karena ngelihat aja. Dia kan mungkin sudah punya, ya bukan mungkin lagi sih ya. Memang dia punya power nih. Terkenal. Sudah terkenal Mang Ai. Dia ngawal saya tuh. Minggir. Nah setelah itu saya datanglah ke pabrik, ke gudang, bukan pabrik, gudang ini, kelasnya gudang. Orang itu cerita sendiri Mang Ai. Mas kok kenal sih sama Mas Kirman? Ya dia sih kawan lama, kata saya tuh, waktu di sedari apa namanya kawasan yang dulu dia pegang, kata saya tuh. Wah orangnya gini Mas. Gini tuh gimana? Nah jadi Mas Kirman ini kalau marah Mang Ai nggak suka mukul orang, nggak suka. Orangnya tuh takut sendiri. Karena apa? Kalau Mas Kirman marah itu kayak tiang listrik begitu pekok, kayak buk tongkrongan dipukul ya hancur, lebur dari situ. Makanya nggak ada yang berani ngelawan Mas Kirman Mang Ai. Itu makanya pegang lagi kawasan itu. Pernah lagi ada salah satu ya kepala dengan kepala ya hancur lagi dianya Mang Ai. Tarung sama Mas Kirman. Itu yang cerita orang gudang, bukan Mas Kirmannya sendiri. Yang cerita orang gudang, pernah suatu hari ada salah satu ketua Mang Ai mau ngambil kawasan tersebut, datanglah Mas Kirman, akhirnya tarung di situ ya hancur itu Mang Ai. Hancur, nggak berani datang lagi, dan akhirnya dipegang sama Mas Kirman kawasan tersebut itu. Saya itu mendengar ceritanya Mas Kirman setelah laku tapakur di sana itu semuanya dari orang. Karena saya nggak selalu bersama dengan Mas Kirman. Mas Kirman bisa ngajar orang sekali kepek-kepek, kata orang saya tuh. Nah, itu saya muat-muat beres. Gak lama lagi saya nggak ke situ lagi, ada order lain untuk kota lain. Nah, pas waktu itu saya sama si Otoy, kan mobil mogok nih Mai, mobil mogok. Saya sama si Otoy minta bantuan ke Mas Kirman. Mas Kirman, kata saya tuh, saya mobil mogok, tolonglah kalau ada yang resign masih, tinggal ngomong saya aja. Nah pas waktu itu sampai malam mobil belum beres, memang ada yang ngedatangin Mang Ai. Ada yang ngedatangin saya waktu itu 3 orang naik motor, minta dompet saya, minta surat-surat mobil. Kalau dompet saya kasihkan Mang Ai, kalau surat-surat nggak saya kasihkan. Waktu itu dia marah sampai mobil saya itu pekok, pintunya dihantem itu sama dia sama batu. Tadinya mau ngantem kaca, ternyata ngantem pintu, bor sampai pekok. Ya udah kalau kayak gitu saya nggak ngelawan Mang Ai, cari Mas Kirman karena masih di lingkungan Mas Kirman. Ketemu sama Mas Kirman itu Mang Ai, dihantemin sama Mas Kirman tuh sampai mata tuh kayak mau nyonot. Bener-bener Mas Kirman, bener-bener asli. Dihantemin, nggak tahu bahwa saya itu kenal sama Mas Kirman. Setelah lama dia itu nggak ada. Nggak adanya bukan meninggal Mang Ai, nggak adanya di penjara si Mas Kirman nih. Di penjara, setelah di penjara saya tanya penjaranya di mana, di Anu gitu. Aduh Bang, saya nggak bisa ke sana. Kalau abang mau ke sana tolong titip ini, kata saya tuh Mang Ai, titip nih, titipan katanya. Kurang lebih 3 bulan 4 bulan lah
Mungkin kasusnya nggak kasus besar ya Mang ya. Mas Kirman ke gerasi saya, ke Cirebon, dari Jakarta langsung ke Cirebon. Supir-supir teman-teman saya itu kaget semua. Seorang preman besar, bisa dikatakan seorang preman besar lah yang pegang salah satu kawasan, main baik akrab dengan saya. Setelah itu saya ngobrol nih Mang, Mas Kirman katanya kemarin masuk. Iya aja masuk cuman 4 bulan lah, 3 bulan lebih, 4 bulan. Iya bener kata saya tuh. Titipan saya nyampe. Mas John, titipannya apa itu? Titipan tuh uang. Oh. Buat masuk ke sel gitu. Jadi ini titipan saya, tolong sampaikan, isinya nggak besar, hanya segini, hanya cukup lah kata saya. Setelah itu saya ngomong, kasus apa sih Bang? Kasus gini. Nah, yang bikin anehnya dia cerita Mang, dia cerita sama saya. Yang bikin aneh saya tuh, kok saya begitu keluar, saya sering ya masuk keluar sering Mang ya. Tapi ini saya masuk yang ini nih, John, yang sekarang ini saya masuk itu keluarnya aneh John. Anehnya gimana kata saya tuh? Saya tuh kayak orang sudah nggak punya kekuatan, bilangnya gitu kata dia. Nah kok bisa gitu sih kata saya tuh? Nggak tahu deh. Ayo kita ke sana lagi lah, kata Kirman tuh, ngejak ke sana lagi. Waduh, sayanya lagi itu dah kata saya tuh, mau berangkat. Saya nolak Mang, saya nolak di situ, saya nolak. Akhirnya dia menyadari, dia pulang lagi. Nah, pulang lagi. Beberapa bulan kemudian itu ada kabar Mang, ada kabar bahwa dia istilahnya menggauli perempuan yang bukan muhrimnya atau yang nggak sah lah untuk dia gitu. Ini ilmu ini luntur seketika Mang. Nah, pas waktu itu dia sudah nggak punya kekuatan karena dia menggauli perempuan yang bukan muhrimnya. Dia turun ke Cirebon, ketemu saya. Setelah ketemu sama saya, dia minta antar lagi ke sana Mang. Dia memohon, sangat memohon karena kekuatan yang dia punya itu sudah hilang Mang. Dia memohon sama saya, akhirnya saya ngantar lagi ke sana Mang. Begitu saya ngantar ke sana Mang, itu si Uyut itu menjelaskan Mang. Menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas. Saya titip sama kamu. Kamu mau nakal kayak apa? Kamu mau minum minuman, kamu mau berantem sampai hancur-hancuran, kamu mau judi, mau apa? Satu, pegang yang harus kamu bisa jaga. Jangan bergaul dengan perempuan selain muhrim kamu. Di situ Mas Kirman bengong. Ternyata dia bergaul, istilahnya berhubungan dengan perempuan lah, istri siapa, entah plat mana lah gitu Mang. Sedangkan itu kan dilarang. Nah, dari situ Mas Kirman tuh luntur semua ilmunya Mang. Di awal memang belum tahu ya. Memang sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu, tapi mungkin dia dalam pengaruh alkohol karena kehidupan dia kehidupan keras lah, bisa dikatakan gitu. Kenang pengaruh alkohol, akhirnya ya nabrak-nabrak gitu. Nah, nabrak-nabrak itu hancur sendiri. Nah, seketika itu setelah Mas Kirman juga cerita, setelah dia berhubungan dengan perempuan itu, dengan entah istri siapa, kekuatan itu udah langsung nggak ada. Setelah itu Mas Kirman minta ajian yang baru atau selain dari gelap sayuto. Tidak dikasih sama abahnya, sama Uyutnya nggak dikasih. Karena kamu lalai dan kamu bisa membahayakan diri kamu sendiri. Kata Uyut begitu. Tetap nggak dikasih sama Uyut Mang. Nah dari situ saya pulang, Mas Kirman pulang. Kemarin belum lama, sekitar 2019 itu, bilang saya dapat kabar bahwa dia meninggal terjangkit corona Mang. Dia terkena corona dan meninggal. Jadi dia berapa lama punya ilmu itu? Lama sih Mang, lama itu. Dia itu
dari 2001 ya. Dari 2001 sampai kurang lebih 2004 lah. Saya berkecimpung dekat dengan dia tuh. Namanya ini kalau Mas John sebutkan aslinya orang tahu semua. Wah, tahu semua. Bahaya. Makanya saya pakai Wilayah mana Mas John? Jawa Barat? Jakarta lah khususnya. Oh, Jakarta. Ya, betul. Kehidupan keras di sana ya. Kehidupan keras di sana, kehidupannya benar-benar premanisme lah gitu. Kehidupan keras benar. Jadi menguasai, Menguasai. ya, pelabuhan juga mungkin ya. Yang saya tahu bukan pelabuhan, itu kawasan industri, kawasan pergudangan. Pergudangan ya. Megang 2 kawasan pergudangan yang cukup terkenal. Tapi kalahnya sama Covid ya. Kalahnya sama Covid karena apa Mangai? Karena dia sudah melanggar pantangannya. Karena dia bisa dikatakan ceroboh lah, menggauli wanita yang bukan muhrimnya gitu. Gelap Sayuto. Gelap Ini ilmu Sayuto. apa sebenarnya Mas John? Saya juga kurang tahu Mangai. Cuman Uyut mengatakan gelap Sayuto ini jalurnya itu tenaga dalam Mangai. Jalurnya tenaga dalam, cuman kadarnya itu tinggi Mangai, dalam artian bobotnya itu tinggi, dalam Mangai bobotnya. Kalau mengenai manusia secara langsung dengan kekuatan penuh, ya mungkin bisa dibayangkan lah, batu aja bisa sampai kayak pasir gitu. Tadi berapa hari itu puasa? 21 hari Mangai. Siang malam. Yang 18 enggak. Yang 18 puasa biasa, enggak makan hewan. Dalam artian enggak makan yang bernyawa Mangai. Yang 3 hari itu ngeblank Mangai. Bukan ngableng ya, ngeblank. Ngeblank, enggak makan, enggak minum, enggak tidur, enggak bicara. Emang sih saya lihat sendiri, enggak pakai jarak dekat. Dia enggak langsung kontak fisik. 5 meter gitu aja plak. 5 meter gitu aja plak. Berarti kaya dia ya, maksudnya banyak uang-uang. Nah di situ Mangai, saya nggak jabarkan karena saya setiap kali ketemu itu di kawasan Mangai. Nggak pernah dia mengajak ke rumahnya, atau saya dia ngajak main ke rumahnya, atau saya mau tahu sih Mas Kirman rumahnya tuh di situ itu Mangai. Tapi dari cara dia traktir Mas John udah kelihatan ya. Udah kelihatan lebih lah dia gitu, Tebal lah ya. tebel gitu. Para pengusaha mungkin Ya, megang dia ya? iya megang dia jelas Mangai buat pentolan gitu. Ingin jadi kebal, tak bisa tersentuh luka, dan tak tunduk pada takdir, membuat Mas Kirman menempuh ritual berat, yang membuatnya tak bisa terkalahkan. Batu hancur di tangannya, tapi hatinya tetap rapuh. Ketika pantangan ia langgar, kesaktiannya runtuh seperti abu yang ditiup waktu. Karena manusia tak pernah benar-benar bisa berdamai dengan kesombongan. Dan setiap keangkuhan selalu berakhir pada penyesalan yang tak bisa ditebus. Hingga pada akhirnya, kuasa bukan tentang seberapa kuat kita menaklukkan dunia, tapi seberapa sanggup kita menundukkan diri sendiri. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.